Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ulun Raila. Ulun akan membacakan hadis yang pertama, yaitu tentang keutamaan zikir dan merenung perkara akhirat. Haddatsana Yahya ibnu Yahya At-Taimi wa Qatan ibnu Nusair wa lafzul Yahya. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Taimi dan Qatan bin Nusair, dan lafaznya milik Yahya. Akhbarona Ja'far ibnu Sulaiman an Sa'id ibni Iyas Al-Jurairi an Abi Utsman An-Nahdi an Hanzalah Al-Saidi. Ja'far bin Sulaiman telah memberitakan kepada kami dari Sa'id bin Iyas Al-Jurairi, dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Hanzalah Al-Saidi. Qala wa kana min kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, dia adalah salah satu penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lakini Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Hanzalah. Abu Bakar bertemu denganku lalu berkata, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Qala qultu nafaqa Hanzalah. Aku menjawab, Hanzalah munafik. Qala subhanallahi ma taqul. Dia berkata, Maha suci Allah, apa yang kau katakan? Qala qultu nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuzakkaruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yu ain. Aku berkata, kami berada di sisi Rasulullah SAW. Beliau mengingatkan kami tentang api neraka dan surga, sehingga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Faiza kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasnal azwaja wa aulada wa doyati fasina kasira. Namun ketika kami keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami sibuk dengan istri, anak, dan harta benda, sehingga banyak hal yang kami lupakan. Qala Abu Bakrin, fa wallahi inna lanalqa misla hadza. Abu Bakar berkata, demi Allah, kami juga mengalami hal yang sama. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalta ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku dan Abu Bakar pergi sehingga kami menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu nafaqa Hanzalah ya Rasulullah. Aku berkata, Hanzalah munafik wahai Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma dzaka? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, apa maksudmu itu? Qultu ya Rasulullah, nakunu indaka tuzakkaruna bin nari wal jannati hatta ka'anna ra'yu ain. Aku menjawab, wahai Rasulullah, kamu berada di sisimu, engkau mengingatkan kami tentang neraka dan surga seolah-olah kami melihatnya dengan mata kepala sendiri. Fa iza kharajna min indika afasnal azwaja wa aulada wa doyati nasina kasira. Namun ketika kami keluar dari sisimu, kami sibuk dengan istri, anak, dan harta benda sehingga banyak yang kami lupakan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi illau tadumu na'ala ma nakunu indi wa fi dzakri la safatahkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tetap seperti saat berada di sisiku dan dalam zikir, malaikat akan menyambut kalian dengan salam di tempat tidur kalian dan di jalan-jalan kalian. Walakin ya Hanzalah sa'atan wa sa'atan salasa marrat. Namun wahai Hanzalah, ada masa-masa yang pendek dan masa-masa yang panjang 3 kali. Makna dan penjelasan dari hadis tersebut adalah perasaan munafik Hanzalah bukan nifak yang sebenarnya. Ia merasa munafik karena sedang kadang imannya naik turun saat bersama Rasulullah. Maksudnya imannya itu naik ketika dia sedang bersama Rasulullah, namun imannya juga akan menurun ketika dia kembali pada kehidupan duniawi. Ini menunjukkan kepekaan iman yang tinggi. Fluktuasi turun naiknya iman itu adalah hal yang manusiawi. Dan Rasulullah menenangkan Hanzalah dengan mengatakan bahwa kondisi seperti itu wajar dan alami. Tidak mungkin manusia bisa terus-menerus dalam keadaan rohani tinggi seperti ketika mendengar nasihat Nabi. Saatan sa'ah artinya ada saat untuk ibadah dan ada saat untuk urusan dunia. Ini tidak berarti membolehkan lalai, tapi juga menunjukkan keseimbangan hidup antara ibadah dan aktivitas dunia.
seorang mukmin perlu menjaga keseimbangan antara keduanya. Nah, jadi antara urusan dunia dan urusan akhirat itu harus seimbang. Kesempurnaan iman tidak berarti terus-menerus dalam suasana spiritual tinggi. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa jika manusia terus berada dalam keadaan seperti saat bersama beliau, contohnya kayak penuh zikir dan kesadaran, maka itu bukan sifat manusia biasa. Bahkan malaikat pun akan menyalami mereka. Jadi pelajaran moralnya, jangan putus asa jika iman kita terasa turun. Itu bukanlah kemunafikan, tetapi fitrah manusia. Tetaplah berzikir dan menuntut ilmu agar hati selalu segar. Islam mengajarkan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Kemudian hadis yang kedua tentang berkata dengan satu kalimat yang menyeretnya ke dalam neraka. Haddatsana Muhammad ibnu Abi Umar al-Makkiyu, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Umar al-Makki. Haddatsana Abdul Aziz Ad-Darawdiyu, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz Ad-Darawardi an Yazid ibnu Hadi, dari Yazid bin Hadi, an Muhammad ibnu Ibrahim, dari Muhammad bin Ibrahim, an Isa ibni Tolhah, dari Isa bin Tolhah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha, dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar berbicara dengan satu kalimat tanpa ia pikirkan apa atau dampak yang terkandung di dalamnya. Yahwi biha finari abada ma baina masyriqi wal maghrib. Lalu karena kalimat itu ia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Makna dan penjelasan hadis tersebut adalah hadis ini menegaskan bahwa lisan itu memiliki pengaruh yang besar terhadap keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Satu ucapan kecil yang dianggap sepele kadang bisa mendatangkan murka Allah dan menyebabkan seseorang masuk neraka. Ucapan yang tidak dipikirkan itu maksudnya adalah seseorang itu berbicara tanpa pertimbangan, tanpa memikirkan apakah perkataannya benar atau justru menyakiti hati orang lain. Contohnya seperti mencaci, menghina, menyebarkan fitnah, bergosip, berdusta, dan bahkan merendahkan orang lain. Kemudian yang maksudnya perbandingan jarak timur dan barat, ungkapan ini menggambarkan betapa jauhnya seseorang terjatuh ke dalam dosa akibat lisannya, menunjukkan keseriusan akibatnya di akhirat kelak. Peringatan untuk berhati-hati, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan agar umat Islam, kita sebagai umat Islam, menjaga ucapan dan berpikir sebelum berbicara. Think before speak. Dalam hadis lain pun beliau bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis tersebut, menjaga lisan itu adalah bagian dari iman. Dan ucapan itu mencerminkan isi hati dan akhlak seseorang. Tidak semua hal harus diucapkan. Kadang lebih baik diam daripada kita berkata, tapi kalau perkataan kita akhirnya bisa menyakiti hati orang lain. Ujian terbesar manusia sering berasal dari lisannya. Dosa akibat ucapan bisa lebih berat daripada dosa perbuatan fisik. Gunakan lisan untuk berbuat kebaikan, misalnya dengan berzikir, menasehati, atau berkata lembut kepada sesama. Karena kadang ada orang mengistilahkan itu, mulutmu harimaumu, lidah itu lebih tajam daripada pedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.